Halo semuanya, kenalin nama aku Gadis L, NIM-nya 121211056. Di video ini aku bakal ngerjain soal UAS praktikum geologi struktur yang dikasih oleh asisten praktikum untuk tugas akhir UAS. Nih aku bakal sharing. Di sini aku udah buka aplikasi Stereonet dan ini Excel buat lihat data aja dan pertanyaannya biar tidak bolak-balik. Ada 3 soal, yang pertama ada lipatan, sesar, dan ortografi. Mungkin di sesi ini aku bakal ngerjain soal nomor 1 dulu tentang lipatan. Bentuknya itu ada 4 data, itu ada plan A, B, C, dan D, itu sesuai sama NIM-nya. NIM aku itu kebetulan 056, jadi di sini udah aku tulis data-data untuk NIM aku apa aja. Tuh, lalu kita langsung aja untuk soal nomor 1. Karena di sini ada plan A, B, C, D, berarti kita tulis aja dataset untuk A, B, C, D. Set plan A, B, C. Nah, di sini aku bakal tulis plan A, B, C aja karena untuk plan D ini bakal aku jadiin sebagai vein, cuman dia dipnya aku jadiin 0 kalau buat vein gitu. Jadi nanti 85 dan 0. Lalu untuk strike dan dipnya kita langsung masukin aja. Ini 355, 15. Ini untuk label A. Lalu 380. Dipnya 35 untuk label B. Lalu 155. Dipnya 50 untuk C. Oke, lalu untuk vein-nya 85 dan kita nolin untuk dipnya. Vein. Gitu. Oke, lalu selanjutnya untuk soal 1.1 dan 1.2 itu bakal aku gabungin karena dia komponennya sama, yaitu sayap A dan sayap B, cuman dia beda di pertanyaannya itu cuman di kedudukan garis dan kedudukan bidang, dan itu bisa langsung kita cari aja barengan gitu. Untuk yang 1.1 dan 1.2, kita langsung aja ke dataset plan A, B, C, pilih yang A dan B. Kita unchecklist yang C, lalu kita masuk ke calculation, lalu ini, two planes calculation, lalu kita masukin ini datanya, 355, 15, 380, 35. Oke, untuk 1.1 itu bakal kecetak di ini, line of intersection, makanya kita harus checklist di add to plot. Lalu untuk 1.2 dia bakal kecetak untuk bisector. Di sini kita checklist add to. Lalu kita klik OK. Nah, di sini udah muncul buat line of intersection sama bisector of two planes. Line of intersection itu bakal jadi jawaban untuk 1.1, kedudukan garis AB, dan bisektornya itu untuk 1.2, kedudukan bidang AB. Oke, kita next untuk soal 1.3. Di 1.3 itu pertanyaannya kedudukan garis bidang C dan sayap A. Nah, sebenarnya itu tuh soalnya caranya sama kayak soal 1.1. Jadi kita langsung aja ke dataset plane. Kita centang ya 1 dan 3 karena A dan C. Caranya sama, calculation to planes calculation. Strike-nya masukin 35, 15, 155, dan 50. Lalu kita centangnya cuma di line of intersection aja, karena yang ditanyain kedudukan garis bidang CA aja. Lalu kita centang, lalu oke. Nah, di sini udah muncul ini titiknya. Ini bakal jadi jawaban 1.3, kedudukan garis CA. Oke. 1.3 udah. Kita lanjut ke sudut antara sayap A dan sayap B. Nah, di sini untuk mempermudah kita dalam mencari sudut, kita bakal klik new dataset lagi untuk planes, tapi dia A atau A dan B ya. Ini 1.3 sudut AB. Kita masukin add datum, strike-nya 355 dan 15 untuk A. Lalu B-nya 380
35 untuk tabel B. Oke, gimana caranya untuk mencari sudut? Caranya adalah kita calculation, cuman sebelum itu kita blok dulu ini. Dari blok, kita pilih ke calculation, lalu ini angle between, lalu kita kliknya selected planes karena dia type-nya planes. Kita klik, oke, udah muncul. Di sini angle between-nya adalah 22,2 derajat atau 157,8 derajat. Karena yang ditanyain sudut antara, berarti kita pilihnya yang kecil, yaitu yang 22,2 derajat. Kita bakal tulis di sini 22,2 derajat. Kayak gitu, lalu kita lanjut untuk 1,5, itu caranya sama kayak yang 1,4, cuman dia antara CA terhadap bidang B. Caranya gimana? Lalu caranya itu dari sini kan pole ya, ini lines kan. Berarti kita dari lines ke plane aja. Jadi kita klik di sini, lalu kita ini calculation, lalu planes from poles karena yang diminta sudut antar garis kan. Kita klik, ini udah muncul. Dia kan antara CA terhadap bidang B. Jadi ini kita tulis dulu 1,5 CA sudut CA B. Nah, gini aja. Karena dia udah CA, lalu kita masukin aja datum sudut B. B-nya itu strike-nya 380 dengan 35. Ini B, ini B, ini CA. CA. Nah, kayak gini, bakal hasilnya kayak gini. Lalu kita masuk ke, kita blok dulu, sama kayak tadi, calculation, angle between, terus selected planes, di sini. Nah, di situ bakal kecetak di ini, 108,5 atau 71,5. Ini hasilnya. Karena kita bakal, yang ditanya itu sudut antara, berarti kita pakai yang kecil lagi. Berarti di sini 71,5 degree. Gitu. Oke, udah untuk 1,5. Kita bakal lanjut ke 1,6. Itu pitch garis bidang CA dengan bidang V. Oke. Dari sini kita V-nya itu kita pulsein dulu. Pulse. Karena dia mintakan pitch dulu ya. Dia pulse dulu. Oke, udah pulse. Lalu selanjutnya kita masukin untuk datum dari CA. CA itu nih 158,6, 4,3. Masukin 158,6, 4,3. Ini CA. Oke, kita cek lagi. 158,6, 4,3. Oke, udah. Lalu habis itu kita blok. Kita sama kayak tadi, calculation, angle between, cuman dia selected-nya lines, bukan planes lagi, karena dia tipenya lines. Lalu kita klik. Nah, udah tuh, kita ini udah ketemu 85,7 atau 94,3. Jadi kita pakainya yang kecil. Kita pakai yang kecil berarti 85,7. Oke, ini kita 1,6 pitch CA V gitu. 85,7 gitu. Ini ya. Lalu kita lanjut untuk nomor terakhir dari soal pertama, itu ada garis bagi antara bidang CA terhadap bidang vein dan sayap B. Nah, kita kan CA-nya udah ketemu, tinggal nanti kita planes from poles aja. Cuman kita kan belum nemu untuk vein dan sayap B. Ya udah kita caranya sama tadi calculation langsung aja. Terus kita ini two planes calculation, kita masukin untuk vein dan sayap B. Vein-nya ada di 85,0. Lalu B-nya 380, 35. 35. Oke, lalu kini kita add to plot. Sini kita sini ya.
Ini cepat ya, kita klik OK. Udah, ini line of intersection, kita tulis saja B vein. Nah, udah dari sini kita, udah kan, dari sini kita plot lagi untuk dari planes from poles. Nah, udah di sini kan ini udah betul kalau kayak gini. Lalu ini kan garis bagi antara C dan A. Di sini kan kita udah ketemu kedudukan garis CA kan. Cuman kita ubah ke planes. Jadi kita planes from poles. Nah, udah dari sini kan ada titiknya, ada perpotongannya. Lalu kita samain kayak yang tadi, two planes calculation. Tuh, kita masukin ininya 290, 90. Lalu ini 248,6. Ups, sorry. Sini 248,6 dan 85,7. Oke, sini kita centang dua-duanya bisektor dan line of intersection. Kita klik OK. Nah, udah di sini udah ketemu karena yang ditanyain itu adalah garis bagi antara bidang CA dengan vein dan B, itu kita berarti gini. Kita ini bisektor of two planes, kita jadiin poles biar terjadi garis bagi. Nah, ini dia garis baginya itu di sini. Yes. Berarti 1.7 garis bagi CA BV gitu. Oke, segitu dulu. Jawabannya bakal aku rangkum di akhir video untuk soal 1, 2, dan 3. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita bakal lanjut untuk nomor 2. Di sini ada soal untuk sesar. Diketahui bidang A itu shear factor 1, bidang B shear factor 2, bidang C itu bidang sesar. Lalu ditanya untuk soal 2.1, tentukan sigma 1, 2, 3. Soal 2.2 tentukan net slip. Dan soal 2.3 tentukan nama sesar. Oke, yang pertama karena di sini udah ada datanya, jadi langsung aja kita masukin datanya untuk SF1, shear factor 1, lalu shear factor 2, dan bidang sesar. Bidang sesar. Untuk SF1 itu di sini ada keterangan bidang A. Jadi kita add datum, bidang A itu 355. 15, si SF1. Lalu di sini ada shear factor 2 itu bidang B 380 dan 35. Si SF2. Lalu untuk bidang sesar itu adalah plane C yaitu 155 dan 50. Kita tulisnya BS aja nggak apa. Oke, dari sini udah diketahui. Lalu kita langsung aja ke soal nomor 2.1. Tentukan sigma 1, 2, dan 3. Untuk sigma 1, 2, dan 3, itu kita unchecklist dulu untuk sesarnya. Nah, di sini kita bakal tentuin sigma 2 terlebih dahulu ya, dari perpotongan antara SF1 dan SF2. Caranya masih sama, calculation to planes calculation, terus masukin datanya 35515, terus 380 dan 50. 35. Lalu kita centang untuk line of intersection sama bisektornya, karena itu bakal jadi sigma 2 dan bidang bantu. Klik OK, lalu kita di sini udah muncul. Untuk line of intersection itu bakal jadi sigma 2, lalu bisektor of two planes itu bakal jadi bidang bantu. Nah, dari sini, lalu untuk menentukan dari sigma 2 ini, kita planes from poles dulu. Kita proyeksiin. Lalu kita ini tentukan sigma 1 tuh dari perpotongan ini, bidang batu dengan sigma 2. Nah, di sini kan ada perpotongan. Kita masih sama caranya. Bidang bantunya masukin aja. 324,6. Lalu base 2-nya 123,9 dan
80,4. Nah, ini kita checklist di line aja. Oke, nah di sini bakal jadi sigma 1. Sini. Nah, untuk mencari sigma 3, gimana caranya? Kita sama kayak tadi, kita dari bidangnya sigma 2, lalu kita planes dulu dari si sigma 1-nya. Nah, di sini. Sini, kita sama kayak tadi. To planes calculation, masukin aja 123,9, 80,4. Lalu untuk planes from sigma 1-nya 217,9, 67,6. Add to plot. Oke. Nah, ini bakal jadi sigma 3. Nah, di sini udah jadi ya, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Oh, ini bakal aku ini dulu biar kebayang. Sigma 1. Sini ada sigma 3 terakhir. Nah, kayak gini. Sigma 1 ada di sini, sigma 2 di sini, sigma 3 di sini. Nomor 2.1 sudah selesai. Kita lanjut untuk soal 2.2, tentukan net slip. Nah, untuk net slip itu bisa kita cari dari range from sigma 1 dengan bidang sesarnya. Jadi perpotongan, nah di sini. Sini sigma 1. Nah, di sini kita bisa cari, nah di perpotongan ini adalah net slip. Kita samain kayak tadi, two planes calculation. Masukin aja 155, 50, terus ininya 217,9, 67,6. Nah, add to plot, oke. Nah, di sini adalah net slip-nya. Net slip. Nah, berarti di sini net slip-nya di ini ya, plunge 50,0. Lalu kita lanjut untuk soal 2.3. Tentukan nama sesar. Nama sesar itu bisa ditentukan dari ini, besarnya plunge. Jadi kalau misal dia plunge-nya kurang dari 45 derajat, berarti dia sesarnya sesar naik. Sedangkan kalau misal dia lebih dari 45 derajat, dia bakal jadi sesarnya sesar turun. Nah, di sini di soal aku ini, net slip-nya kan 50,0. Berarti dia termasuk untuk sesar turun. Jadi kayak gitu. Untuk nama sesarnya di soal aku, jawabannya adalah sesar turun. Kayak gitu. Oke, kita bakal lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut untuk nomor 3, yaitu tentang ortografi. Di soal nomor 3 itu diketahui pada peta ini terdapat singkapan A dan B. Singkapan A itu bidang A, nanti berarti strike-nya 355, sedangkan div-nya 15. Lalu untuk singkapan B itu bidang D, yaitu strike-nya 85, div-nya 30. Lalu untuk soal nomor 3.1 ada kedudukan perpotongan kedua bidang. 3.2 ada pitch gaze perpotongan pada bidang B. Lalu soal 3.3 ada kedalaman di mana dapat dijumpai bila dilakukan pemboran di boulder crack. Oke, lalu di sini aku bakal pakai 2 device buat merekam gimana caranya bisa dapetin dari ketiga soal itu. Aku dibantu kameranya. Ini ada bidangnya. Untuk dari bidang singkapan A itu ada di N 355 derajat E dan 15. Lalu untuk singkapan di B itu ada N 85 derajat E dan 30 derajat. Di sini. Lalu kita bikin garis bantu untuk
arah northnya dari singkapan A ini. Kita tarik garis bantu aja. Lalu untuk B juga. Lalu selanjutnya kita pakai busur untuk mengetahui, ini kan dia N355. Berarti kalau diukur dari sini itu berlawanan arah jarum jam sebesar 5 derajat karena dia 355 derajat. Dia bakalan di sini. Lalu kita tarik garis sampai dia sampai nyentuh sini titik terluarnya. Tarik garis dari sini ke sini. Ini 355 derajat. Lalu untuk yang B itu singkapannya sama, singkapannya 85 north 85 derajat east, berarti kita pakainya dari sini sebesar 85. Sini 90 berarti 85 di sini. Di sini kita tarik garisnya sampai ujung. Ya, habis dari situ kita ukur untuk skalanya. Kita ukur skalanya. Di sini tertulis tuh 4,3 sama kan 40 meter dibanding 4,3 cm. Lalu setelah dikalkulasi itu bakal didapat sini 9. Jadi jarak 1 cm di peta itu bakal mewakili 9 meter di kehidupan aslinya, di jarak aslinya. Lalu setelah ini kita buat garis yang tegak lurus dengan bidang ininya. Kan 355 derajat. Ini kan N85 derajat. Ya, dari sini tuh kita bakal tarik garis yang tegak lurus sama bidang itu tadi. Kita tarik aja bidangnya. Gak usah mentok juga nggak apa-apa, tapi kalau di mentokin juga nggak apa-apa sih. Jadi kita mentokin. Lalu hal yang sama dilakuin di sini. Itu berarti tegak lurusnya di sini. Lalu kita ngukur dipnya di singkapan A itu 15, di singkapan B itu 30. Berarti untuk proyeksinya bebas mau kemana aja, cuman aku mau ke sini aja. Pasin dulu. 15 derajat itu ada di sini. Kita tarik aja garisnya. -15 derajat. Lalu untuk singkapan B itu 30 derajat. Satu, dua, tiga. Di sini kita tarik. Oke. Lalu habis dari sini kita tentuin untuk jarak di 1 cm. Di sini kita tarik garis 1 cm lebarnya untuk mengukur
ukur nomor 2. Ini kan ini 1 cm ya. Terus kita tarik aja. Ini lalu ini 1 cm. Kita ngelakuin hal yang sama di sini, disejajarin sebesar 1 cm juga. Kira-kira di sini. Dari sini. Nah, habis dari sini kita bakal tentuin nih garis perpotongan antara singkapan A dengan singkapan B. Kita tarik garis biar kita bisa tahu di mana trend dan plunge-nya. Selanjutnya kita cari tegak lurus dari bidang perpotongan bidang tadi sebesar 1 cm. 1 cm. Tarik. Nah, dari sini kita udah ketemu trend sama plunge-nya. Di mana trend sama plunge-nya itu, kalau trendnya itu dari titik sini sampai ke sini. Ini trendnya. Lalu untuk plunge-nya itu dari sini ke sini. Diukur itu kira-kira dia ada di sekitar 67, trennya di 67 derajat dan plunge-nya ada di sekitar 14. Plunge-nya ada di 14 derajat. Oke, dari sini kita beralih ke sini. Di sini tuh kita ukur nanti untuk menentuin pitch-nya. Di sini berapa ini? 2,1. Di sini 2,1. Lalu kita proyeksiin ke garis yang ini B. Tegak lurus B. Itu sebesar 2,1 tadi. Di sini berarti 2,1 di sini. Lalu kita tarik garis sepanjang sejajar B. Kayak gini. Ini kita tarik. Nah, udah dari sini itu dari titik ini kita bakal tarik garis ke sini untuk nentuin pitch-nya. Ya, pitch-nya udah ketemu, lalu pitch-nya itu diukur dari sini, garis ini ke sini. Dari sini ke sini dulu. Ini, lalu kita ukur aja. Sebesar ini adalah 1, 2, 27. 1, 2, ya, 27. Ini pitch-nya 27 derajat. Nah, udah bisa di sini. Lalu untuk soal nomor 3 itu kan kedalaman kalau misal dia ada pembaruan di boulder. Sedangkan kita pitch-nya itu kalau ditarik garis sepanjang nyampe
perpotongan antara bouldernya itu nggak terjadi. Jadi kita tuh nggak tahu dia memotong di kedalaman berapa gitu. Jadi karena pitch-nya itu di luar peta, maka nggak bisa ditentuin tuh kedalaman untuk pembaran di boulder check-nya itu berapa. Gitu. Mungkin bakal aku lampirin aja untuk hasil dari nomor 1, 2, dan 3. Mungkin dari aku segitu dulu untuk pengerjaan praktikum UAS biologi struktur. Terima kasih.